Pernah ngerasa nggak sih, sibuk banget, kerja terus, tapi kok rasanya nggak ada hasil yang signifikan? Kayak tenaganya habis tapi kontribusinya kurang? Kalau iya, pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan kupas tuntas soal esensialisme, sebuah filosofi tentang gimana caranya mendapatkan lebih sedikit tapi yang lebih baik. Nah, kutipan ini kayaknya ngena banget ya. Membuat kemajuan 1 mm ke sejuta arah. Ini persis menggambarkan perasaan pas energi kita tuh pecah kemana-mana. Hasilnya apa? Yaitu tadi, kita jadi nggak puas. Rasanya sibuk banget, tapi nggak bener-bener nyelesain satu hal pun yang penting. Gimana? Kedengarannya familiar banget kan? Pengen ngerjain semuanya, harus sempurna, dan maunya sekarang juga. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru, banyak banget orang-orang pinter dan hebat yang malah kejebak di lingkaran kesibukan yang nggak esensial ini. Coba dengerin cerita ini deh. Ini langsung dari si penulisnya. Sehari setelah putrinya lahir, seorang kolega ngirim email bilang, Jumat itu waktu yang jelek buat lahiran. Saya butuh kamu di rapat. Dan dengan rasa malu, dia mengaku kalau dia akhirnya datang ke rapat itu. Bayangin, dia lebih milih rapat daripada momen berharga bareng keluarganya cuma buat nyenengin kolega. Nah, inilah contoh nyata dari pengejaran tanpa disiplin untuk mendapatkan lebih banyak. Oke, mari kita bedah masalahnya. Anehnya, atau mungkin ironisnya ya, masalah ini tuh sering banget akarnya justru dari kesuksesan. Ada loh sebuah siklus yang bisa mengubah kesuksesan jadi pemicu kegagalan. Nah, ini dia jebakannya. Namanya paradoks kesuksesan. Coba perhatiin alurnya ya. Pertama, kita punya tujuan yang jelas, dan itu bikin kita sukses. Terus, karena sukses, kita jadi terkenal sebagai orang yang bisa diandelin. Akhirnya dapat lebih banyak tawaran dan pilihan. Nah, karena kebanyakan pilihan, usaha kita jadi buyar. Fokus kita kebagi-bagi. Dan akhirnya, usaha yang buyar inilah yang justru ngerusak kejelasan tujuan di awal tadi, yang padahal jadi kunci kesuksesan kita. Jadi, pengejaran akan lebih banyak, malah ngejauhin kita dari hal yang esensial. Terus, apa dong solusinya? Nah, inilah yang disebut jalan seorang esensialis. Ini adalah sebuah pendekatan yang sistematis dan disiplin buat nemuin di mana sih sebenarnya titik kontribusi terbaik kita, lalu fokus di sana. Inti dari esensialisme itu bisa dirangkum dalam satu frasa keren dari Jerman, weniger aber besser. Artinya simpel, lebih sedikit tapi lebih baik. Dan ini penting ya, ini bukan cuma soal beres-beres atau decluttering sesekali. Ini adalah sebuah pengejaran yang terus-menerus dan disiplin untuk fokus ke hal yang benar-benar vital sambil nyingkirin sisanya. Untuk jadi seorang esensialis, kita perlu mengubah mindset. Ada 3 asumsi keliru yang harus diganti sama 3 kebenaran inti. Jadi dari yang tadinya mikir, saya harus lakuin ini, kita ubah jadi saya memilih untuk lakuin ini. Dari yang tadinya percaya semuanya penting, kita sadar kalau cuma beberapa hal aja yang benar-benar penting. Dan dari yang tadinya maksain, saya bisa kok ngerjain dua-duanya, kita terima kenyataan bahwa saya bisa melakukan apa aja, tapi nggak semuanya sekaligus. Pergeseran pola pikir ini, wah, benar-benar membebaskan. Oke, pertanyaannya, gimana cara menerapkan filosofi ini? Gampang kok, ada 3 langkah utama. Pertama, jelajahi dan pilah. Maksudnya, kita cari tahu mana sih yang sedikit tapi vital di antara lautan hal-hal sepele. Kedua, hilangkan. Ya, singkirkan aja semua yang nggak esensial itu. Dan ketiga, laksanakan. Caranya, bikin proses pengerjaan hal-hal esensial itu jadi semudah mungkin, nyaris tanpa usaha. Yuk kita bahas langkah yang pertama, jelajahi dan pilah. Nah, sebelum bisa menjelajah dengan baik, ada satu hal krusial yang harus kita lakukan, melindungi aset kita yang paling berharga. Apa itu? Ya diri kita sendiri, pikiran kita, tubuh kita, jiwa kita. Coba lihat angka ini deh, 8,6 jam. Ini adalah rata-rata jam tidur para pemain biola terbaik di dunia setiap malam. Mungkin kaget ya. Jadi dalam sebuah studi ternyata faktor paling penting kedua yang menentukan kehebatan mereka setelah latihan adalah tidur. Betul, tidur. Mereka tidur rata-rata 8,6 jam. Karena mereka sadar banget kalau istirahat itu adalah kunci untuk performa puncak. Jadi intinya jelas ya, tidur itu bukan buat orang malas, justru sebaliknya. Tidur itu buat mereka yang mau berprestasi tinggi. Dengan melindungi aset ini, kita memastikan kita punya cukup energi dan kreativitas untuk bisa ngasih kontribusi terbaik kita. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Dan yang satu ini bisa jadi yang paling susah, menghilangkan yang tidak esensial.
Intinya sih, kita harus belajar bilang tidak dengan elegan, supaya kita punya ruang buat hal-hal yang beneran penting. Seperti kata Anne Lamott, tidak adalah sebuah kalimat yang utuh. Keren ya? Maksudnya, kita tuh nggak perlu ngerasa wajib ngasih penjelasan panjang lebar atau alasan macam-macam. Cukup bilang tidak. Menolak permintaan dengan jelas dan singkat itu sebuah keahlian loh. Dan ya, itu butuh keberanian. Oke, karena bilang tidak itu seringkali nggak gampang, ini ada beberapa contoh skrip praktis yang bisa kita pakai. Ada yang namanya tidak tapi. Contohnya, wah pengen banget, tapi aku lagi banyak komitmen nih. Gimana kalau kita ngobrol lagi setelah musim panas ya? Atau biar saya cek dulu ya, ini buat ngasih kita waktu mikir. Favorit saya sih yang ini, tukar tambah. Boleh, saya bisa kerjain ini, tapi proyek saya yang lain yang mana nih yang harus ditunda prioritasnya? Ini nunjukin kalau waktu kita itu berharga. Intinya, menolaklah dengan jelas, sopan tapi tetap tegas. Dan akhirnya, langkah ketiga. Setelah kita tahu apa yang esensial, tugas kita adalah bikin pelaksanaannya jadi segampang mungkin. Ini bukan soal kerja lebih keras ya, tapi soal nyingkirin rintangan-rintangan yang halangin jalan. Ada analogi yang bagus banget nih, pejalan kaki paling lambat. Bayangin Anda lagi naik gunung bareng rombongan. Kecepatan seluruh rombongan itu pasti ngikutin anggota yang jalannya paling lambat kan? Nah, buat mempercepat rombongan, kita nggak perlu teriak-teriak nyuruh semua orang jalan lebih cepat. Cukup cari tahu apa yang bikin si paling lambat ini terhambat, terus bantu dia. Konsep ini sama persis di hidup dan kerjaan kita. Cari apa satu kendala terbesar yang nahan laju kita, dan fokus untuk ngatasin itu. Sering banget rintangan terbesar kita itu ya rasa takut buat mulai sesuatu yang kelihatannya besar. Nah, buat ngakalin ini, ada konsep namanya kemajuan minimum yang layak. Coba tanya ke diri sendiri, apa sih langkah paling kecil yang bisa aku lakuin sekarang yang tetap ada gunanya? Dengan mulai dari yang kecil-kecil, kita jadi ngebangun momentum. Gak usah mikirin kesempurnaan dulu, fokus saja sama kemajuan kecil yang konsisten. Dan pada akhirnya, inilah tujuannya. Saat kita benar-benar tahu apa yang penting buat kita dan kita curahkan seluruh energi kita di sana, rasa penyesalan itu bakal susah banget nemuin kita. Kita akan ngerasa bangga dengan hidup yang secara sadar kita pilih, bukan hidup yang ya udah kejadian aja gitu. Jadi, pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya dalam banget buat direnungkan. Apa yang esensial buat Anda? Dalam hidup Anda, dalam pekerjaan Anda saat ini juga. Jawabannya cuma yang tahu. Temukan itu, lalu hilangkan sisanya.